Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yelo Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Aku mau ngajak kamu yang belum rutin salat duha untuk mulai salat duha dari sekarang. Karena dampaknya Masya Allah luar biasa banget dalam kemudahan menjemput rezeki. Dan aku ingetin lagi di sini bahwa rezeki itu tidak melulu harta benda, tidak melulu uang. Kita bisa menghirup oksigen secara gratis dan tubuh yang masih sehat bugar, itu juga masuknya rezeki dan ini tuh mahal banget teman-teman. Kenapa aku rekomendasiin salat duha? Karena waktu duha ini tuh punya makna tersendiri. Waktu duha itu adalah saat matahari sedang naik dengan perlahan, hangat tapi belum terik. Ini kayak simbol awal hari yang penuh harapan. Waktu di mana alam mulai hidup, burung-burung keluar cari makan, dan manusia mulai beraktivitas. Jadi saat kita salat di waktu ini, kita seperti ikut dalam ritme semesta yang sedang bergerak mencari rezeki. Tapi kita memulainya dengan menyandarkan diri dulu kepada Allah. Dan untuk waktunya, yaitu dari matahari terbit sampai sebelum masuk waktu zuhur. Biasanya dimulai atau bisa dikerjain sekitar jam 6 pagi sampai sekitar jam 11 siang. Ini tergantung bulannya juga ya teman-teman. Tapi biasanya aku untuk melihat jadwal sholat ini aku pakai aplikasi NU Online. Itu buat tahu jadwal sholat duha, sholat fardu, terus waktu imsak juga ada di sini. Dan untuk rokaatnya bisa 2 rokaat, 4 rokaat, 6 rokaat, bahkan 12 rokaat. Tapi jangan terpaku sama jumlah rokaatnya, yang penting kita niat dan konsistensinya. Kalau aku duha 2 rokaat sebelum bekerja, jadi dalam waktu duha ini aku biasanya berdoa dan membaca doa setelah salat duha, terus aku tambahin ayat 1000 dinar. Dan aku cerita kepada Allah jadwal kegiatan aku hari ini supaya diberikan kelancaran dan keberkahan. Dan salah satu di antara keutamaan salat duha itu adalah menjadikan diri kita bersih dari dosa yang memungkinkan terkabulnya segala doa. Dan sekarang aku mau cerita dulu sedikit tentang pengalaman pribadi aku dengan salat duha. Ini bukan buat pamer, tapi lebih ke pengingat bareng-bareng. Karena dulu aku juga ngerasa bahwa salat duha itu kayak tambahan aja, kayak bukan prioritas. Ini pas awal-awal aku salat duha ya, buat isi waktu luang juga ketika lagi istirahat sekolah. Tapi ternyata dampaknya luar biasa setelah aku istiqomah melakukannya. Dan jadi sholat sunnah yang gak pernah aku skip. Teman-teman, awal aku sholat duha itu adalah ketika aku kelas 2 SMP. Jadi kalau istirahat itu males banget ke kantin ya, karena rame, biasa introvert gak suka keramaian. Dan saat itu lagi bosen pergi ke perpustakaan, makanya aku pergi ke koperasi sekolah buat beli air mineral. Kemudian aku nongkrong di musola sekolah sendirian. Karena suasana jam 9 pagi itu masih tenang dan hangat, jadi aku nyoba untuk wudhu dan salat duha. Karena aku sudah ada pelajaran salat duha, jadi udah hafal niat tata caranya dan juga doa setelah salat duha. Berawal dari situlah aku jadi ketagihan. Terus karena emang tiap istirahat gak jajan ke kantin, jadi uang saku aku jadi lebih terus tiap harinya. Kemudian aku gunakan uang itu, sisa uang saku aku itu untuk menabung. Dan aku happy banget ketika aku lihat tabungan aku, celengan aku itu full dengan uang recehan aku. Hingga akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Singkat cerita, ketika aku udah dewasa dan semakin memahami makna serta arti salat duha, waktu duha aku gak mau ketinggalan mendapatkan manfaatnya. Maka dari itu, tiap mau berangkat kerja atau pas libur pun wajib banget salat duha. Karena itu kayak kita mau pamit kepada Allah bahwa kita mau menjemput rezeki yang udah dijanjikan oleh Allah. Dan yang aku dapatkan dari rutin salat duha ini adalah ketika suatu hari aku ngebatin aja, ya Allah nanti hamba mau makan bakpao buat dibawa ke kantor. Dan bener aja dikasih rezekinya sama Allah untuk bisa beli bakpao sendiri, atau kadang ada teman yang ngasih cuma-cuma. Biasanya teman ngasih itu ketika dia ada rezeki lebih dibawa ke kantor dan ternyata menunya bakpao, pas banget sama apa yang aku mau. Dan tentu aja ini bukan sekadar bakpao ya teman-teman. Ada makna mendalam di sini, yaitu rezeki tadi. Kita batin aja Allah langsung kasih. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi cerita. Waktu itu pernah aku lagi butuh banget uang untuk ngebantu orang tua. Kadang mereka ada aja kebutuhan
mendadak dan itu jumlahnya melebihi dana darurat yang aku punya. Untuk menghindari mereka berhutang, maka aku kasih dulu uang yang aku punya kepada orang tua, kemudian aku minta waktu mereka untuk bersabar. Atau bahasanya tuh dikasih deadline lah. Izinkan aku berikhtiar lagi mencari tambahannya dan buat berdoa sama Allah, minta sama Allah. Maka setiap selesai duha itu aku berdoa gini, ya Allah hamba butuh, ini sebutkan nominalnya, jadi kamu butuh berapa untuk orang tua hamba. Dan hamba tidak mau ada hutang dalam proses ini, maka tunjukkanlah jalanmu ya Allah di mana hamba bisa menjemputnya. Aku juga doa yang sama di setiap salat fardu sampai Allah mengabulkan apa yang aku mau. Kemudian alhamdulillah tenggat waktunya belum sampai pun, jadi masih ada waktu sekitar 3 harian itu. Ada WA dari sahabat aku yang ngajakin kerjasama, yaitu jadi VO talent sebuah videonya. Terus ada juga dari DM Instagram untuk VO iklan, sampai endorse produk mereka. Dan kalau dijumlahkan uangnya, ini pas sama apa yang aku butuhkan waktu itu. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Pokoknya kalau kita niatkan segala sesuatu untuk orang tua, aku yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan secepatnya. Aku yakin itu. Dan aku bersyukur karena Allah memberikan aku orang tua yang tidak terlalu menuntut aku, yang tidak otoriter, dan sayang kepadaku. Oh iya teman-teman, karena dalam manajemen waktu aku alias di schedule harian aku, untuk jam salat duha emang di awal waktu, bukan berarti kamu wajib ngikutin di jam ini ya, tapi kalau misalnya bisa ya alhamdulillah tidak apa-apa. Kalau nggak bisa di jam 6 atau jam 7, kamu bisa salat duha jam 9, jam 10, atau jam 11 siang. Lalu ada juga nih salah satu hal yang sering banget dilewatkan, yaitu doa setelah salat duha. Doa ini pendek, tapi maknanya dalam banget. Kalau diterjemahkan doa itu seperti kita lagi berkata, Allahku, sungguh duha ini adalah duhamu, keagungan ini adalah keagunganmu, keindahan ini adalah keindahanmu, kekuatan ini adalah kekuatanmu, kuasa ini adalah kuasamu, dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Wahai Allahku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar atau dipersulit ku dapat, mudahkanlah. Jika tercampur tanpa sengaja dengan yang haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Dengan hak duha, keelokan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, datangkanlah pada hamba apa yang engkau datangkan kepada para hambamu yang soleh. Doa ini bukan sekadar doa permintaan, tapi pengakuan bahwa kita nggak punya apa-apa tanpa pertolongan Allah. Doa ini juga ngajarin kita rendah hati dan yakin banget kalau rezeki itu tertakar dan tidak akan tertukar. Jadi udah disiapin, tinggal kitanya mau ngejar dengan cara yang halal, dengan cara yang benar atau enggak. Teman-teman, salat duha itu bukan sekadar ibadah tambahan. Ini itu hadiah dari Allah buat kita yang kadang kelelahan sama dunia. Buat yang lagi ngerasa rezekinya seret, hati gelisah, atau hidup berantakan, yuk cobain rutin salat duha. Mulai aja dulu 2 rakaat. Mungkin hasilnya gak langsung kelihatan hari itu juga, tapi percayalah, Allah gak akan pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Kadang kita terlalu sibuk ngejar dunia kan, lupa kalau sumber dari segalanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat duha itu adalah momen buat ngingetin diri sendiri kalau kita cuma hamba. Dan rezeki itu bukan soal kerja keras doang. Kita kerja oke, kita usaha oke, tapi kita juga harus nyambungin kabelnya dong ke langit. Dan salah satu kabel itu ya salat duha ini. Jangan nyerah pokoknya. Kalau doamu gak terkabul cepat, ingatlah bahwa bukan berarti Allah gak mendengar doamu, bukan berarti Allah gak menyaksikan permintaanmu, bukan berarti Allah gak mengabulkan permohonanmu. Allah tahu kok, tapi Allah tahu juga mana yang terbaik untuk dirimu. Maka tugasmu hanya meminta, hanya berdoa, berikhtiar. Biarkan hasilnya Allah yang menentukan. Teman-teman, semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Kalau kamu punya pengalaman tentang salat duha, boleh banget share di kolom komentar. Kita saling menguatkan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat ya teman-teman, tetap ikhtiar, dan jangan lupa bahwa Allah selalu dekat sama kita, asal kita mau menyamperinnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.